Oke, selamat malam. Salam sejahtera anak-anak. Oke, kali ini Bapak akan memberikan materi tentang pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ada ilustrasinya di mana Ibu Rita mempunyai satu buah pisau utuh. Lalu Ibu Rita akan membagikan pisau tersebut pada 5 orang anggota keluarganya. Ibu Rita membagi pisau tersebut menjadi 6 bagian yang sama besar. Bisa dilihat gambar kan? Berapa bagiankah yang dimiliki Ibu Rita dan 5 orang anggota keluarga yang lainnya? Ibu Rita memiliki 1/6 bagian dari keseluruhan pisau. Begitupun 5 anggota keluarga yang lainnya mempunyai 1/6 atau dibaca 1/6 merupakan bilangan pecahan. Apakah kamu tahu apa itu bilangan pecahan? Nah, ini contoh dari bilangan pecahan. Kemudian kita ke materi kedua. Nah, ini adalah contoh apa dari bilangan pecahan. Bagian yang diarsir yaitu 1 dan jumlah bagian keseluruhannya adalah 3 bagian. Sehingga bentuk pecahan bagian yang diarsir adalah 1/3. Nah, ini ada poin yang paling penting di mana angka 1 merupakan pembilang, 3 disamakan penyebut. Nah, 1 ini dari apa? Dari yang diarsir. 3 adalah bagiannya ini. Jadi penyebutannya untuk mengingat adalah 1 dari 3 bagian. Nah, seperti itu. Maksud dari 1/3. Kemudian berikutnya ada soal. Nah, mari kita kupas ya satu-satu. Nah, yang bulat ini, mari kita hitung. Ada berapa yang diarsir? 2. Ya kan? Mari kita hitung keseluruhan dari bagian lingkaran ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, ini jawabannya adalah 2 yang diarsir dari 12 bagian. Seperti itu. Oke, lanjut yang kedua. Ada berapa yang diarsir? 3. Kita tulis. Berapa kotak yang ada di sini di dalam bagian persegi panjang ini? 6. Maka kita tulis 3/6. Seperti ini. Kemudian yang terakhir ada lingkaran juga. Nah, berapa yang diarsir? Ada 2. Kita tulis lagi 2. Nah, ada berapa total dari sisi yang ada bagian yang ada di dalam lingkaran ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2/8. Oke, seperti itu ya. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, ini ada lagi berupa persegi panjang. Oke, kita lihat berapa yang diarsir? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini jawabannya. Kemudian ke segitiga. Ada berapa bagian yang diarsir? Ada 2. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Jangan lupa ya, nanti kalau ada yang ditanyakan. Oke. Kita ke materi berikutnya yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama.
perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ya Nana ya, kita lihat gambar ini, semuanya sama setengah nilainya ya kan. Setengahnya dari mana? Contoh, persegi panjang yang ini, ya kan, ada 2 bagian, dia dibagi 2 kan. Nah, ada yang diarsir 1, satunya tidak. Nah, maka nilainya adalah nih, yang pembilang itu yang di atas 1 yang diarsir, kemudian jumlah bagiannya atau kita sebut penyebut itu yang bawah. Jadi 1/2. Nah, sama dengan bangunan berikutnya, yakni kotak ini dibagi persegi panjang ini dibagi 4, 2 yang diarsir dan 2 yang tidak. Maka disebut 2/4 karena ada 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian. Kemudian yang bawah ini persegi panjang juga yang diarsir 4, kemudian terdiri dari 8 bagian, maka kita tulis 4/8 bagian. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ingatlah, pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama dan atau hasil kali pembilang dan penyebut dengan bilangnya yang sama. Jadi mari kita lihat contoh di sini adalah ini 1/2 yaitu sama dengan 1 dikali 4/2 kali 4. Nah, mari kita tengok bagian yang tadi. Nah, ini tadi bunyinya adalah 1/2 sama dengan 1 kali 4. Nah, ini 1 dikali 4 ya toh. Kemudian 2 dikali 4. Nah, karena ada 2 bagian. Nah, kemudian 4 yang diarsir. Nah, itu maksudnya. Jadi total keseluruhan ada 8 bagian. Nah, kita lihat 1 kali 4/2 kali 4 sama dengan 4/8. Nah, seperti itu. Jangan lupa nanti kalau ada yang ditanyakan silakan. Kemudian ke pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan seperti di contoh di bawah ini. 1/1. Jadi 1 ini merupakan bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Oke. Ini. Nah, ini bilangan bulat. Kemudian 1/2 adalah bilangan pecahan. Ya. Jadi jangan lupa 1 ini artinya bilangan bulat, 1/2 adalah bilangan pecahan. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, ini tadi bulat di depan, kemudian belakangnya adalah bilangan pecahan. Nah, yang perlu diingat adalah pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa, begitupun sebaliknya pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan senilai jika, nah ada syaratnya, jika bilangan pembilang lebih besar dari bilangan penyebutnya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke soal. Oke, sebelumnya Bapak akan berikan petunjuk dulu, ya kan, untuk mengingat-ingat ya masalah tentang pecahan campuran ini. Nah, apa hal yang harus kita lakukan? Pertama, nah nih, ini adalah bilangan pembilang ya 2 ya. Ini artinya 2/4 gitu. Yang atas disebut bilangan pembilang, yang 4 disebut bilangan penyebut. Nah, yang 2 ini di depan ini itu adalah bilangan bulat. Ini harus kita ingat ya sebelum kita melangkah ke soal. Oke,
Oke, kita sekarang akan coba kupas soalnya. Bentar ya. Oke. Ubahlah pecahan campuran ya. Bentar, Bapak hapus dulu coretannya. Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya. Cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah mengkalikan bilangan bulat yang di depan pecahan dengan penyebutnya. Nah, jadi perhatikan. Nah. Ya, kita simak di sini dulu ya. 2/4. Nah, ini adalah pecahan campuran. Gimana nih? Kita kupas ke pecahan biasa. Oke. Untuk jelasnya kita buat coretan. Oke, masuk ke sini. Ya, kita lihat ini. Oke. Ya. Ini soalnya yang tadi ya. Mari kita kupas. Caranya adalah bilangan penyebut dahulu dikali bilangan bulat. Nah, berarti ini yang dilakukan terlebih dahulu, langkah pertama ya. 1, bilangan penyebut dikalikan dengan bilangan bulat. Jadi 4 kali 2. Jadi kita tulis dulu 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, jadi 4 kali 2 8. Kemudian kita ikuti petunjuk berikutnya. Nah, tambahkan hasil perkalian tersebut dengan bilangan pembilangnya. Ya, pembilangnya. Oke. Ditambah berapa pembilangnya? 2. Nih ya. Set sama dengan 10. Nah. Kemudian per bagian dari, ingat, bilangan penyebut tetap ditulis. Nilainya tetap, jadi tidak berubah. Iya. Jadi jawabannya adalah ubahlah, ya kan? Soalnya ini tadi campuran menjadi pecahan biasa. Jadi jawabannya adalah pecahan campuran ini 2/4, maka diubah ke biasa, pecahan biasa, maka menjadi 10/4. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke ini sampai di sini aja. Oke. Belum ya. Oke, masih ada. Nah, kemudian sekarang kebalik, ya kan? Bagaimana kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Ya, caranya ya cukup dibalik aja. Jadi kita untuk mengubah dari pecahan campuran ke biasa adalah perkalian ya. Nah, kalau biasa ke campuran, pembagian. Oke, kita coba ya. Di soal 10/4. Oke, kita coba di sheet baru, kita tulis 10/4. Nah, bagaimana step-stepnya? Nah, cara paling mudah adalah bilangan ini ya, penyebut ini kita langsung bagi dengan pembilang ini kita sebut dengan penyebut ya. Oke, kita bagi dengan bilangan penyebut.
Nah, pembilang ini bagi dengan penyebut. Maka hasilnya adalah 10 bagi 4. Ya, caranya bisa seperti ini ya. Oke. Berapa bilangan yang paling mendekati? Perkalian yang mendekati itu adalah 2. Ya. Itu akan menjadi 8. Nah, kemudian kita kurangi nih. 10 kurang 8. 2. Ya kan? Nah, jadi kita lihat. Oke. Kemudian kita rubah dari biasa ini ke campuran. Nah, 2 ini ya, 2 ini dan ini. Ini kita taruh menjadi ini diubah menjadi posisinya bilangan bulat. Nah, ya, jangan lupa. Kemudian kita sebut sebagai bilangan pembilang. Ya. Lagi. Kemudian yang ini kita rubah warnanya dulu. Nah, ini kita sebut dengan penyebut. Nah, gitu ya. Oke. Jadi maka kita menulisnya adalah, ingat bilangan bulat dulu ya. Nih. Bulat, ya toh, 2, ya toh. Kemudian apa tadi? Rumusnya, acuannya dalam sebuah bilangan campuran. Oke, kita ingat kembali. Susunannya adalah bilangan pembilang di atas, kemudian bilangan penyebut, kemudian bilangan bulat adalah di samping sini. Nah, oke. Kita lihat. Nah, ini bilangan penyebut. Ini ya, itu kita taruh bawah. 4. Karena bilangan penyebut tidak bisa diubah. Kemudian pembilang. Nah, itu kita taruh atas. Nah, jadi ini ya jawabannya anak-anak ya. Jadi ini adalah jawaban dari bagaimana pecahan biasa ini 10/4 ini menjadi pecahan campuran. Nah, jawabannya seperti ini. Baik, nanti Bapak akan kasih soal, silahkan dikerjakan di Google Classroom-nya, silahkan dilihat ya. Demikian materinya, kurang lebihnya terima kasih. Oke.